Oke, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Kali ini kita lanjut lagi kuliahnya. Kemarin sampai pengukuran aliran fluida. Nah, ini salah satu aplikasi dari transducer ultrasonik ya. Jadi ya. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini, sampai pengukuran fluida, bagaimana mengukur kecepatan suatu fluida yang melewati pipa, sehingga nanti bisa dikonversi menjadi volume atau debit aliran ya. Jadi kita bisa tahu dia berapa liter ya, yang lewat. Terus ini ya satu fluida ya. Terus ini ada metodenya ya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan kecepatan flow atau kecepatan aliran fluida yang melewati suatu penampang pipa. Jadi kita pakai dua transducer ya. Ini transducer ini berfungsi sebagai penerima dan pengirimnya sekaligus. Pada saat waktu tertentu dia menerima, pada saat waktu tertentu dia mengirim. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini itu saat dia yang ini dia mengirim, waktu pas dia mengirim yang ini akan menerima, pas dia mengirim yang ini akan menerima ya. Nah, biasa kita sebut dia sebagai upstream, yang di bawahnya sebagai downstream. Upstream itu kalau dia mengikuti arah aliran flow, ini arah aliran flow-nya kita ikuti, itu namanya upstream. Nah, untuk menghitung ini kita itu mencari beda waktu atau selisih waktu tempuh. Jadi waktu tempuh pada saat dia sensor ultrasonik kan mengirimkan gelombang ultrasonik nih, dia mengirim ke transmitter B, receiver B. Nah, pada saat mengirimnya tentu karena dia searah ya, searah dengan aliran fluida, tentu dia akan lebih cepat ya nyampe nya si gelombang ultrasonik. Nah, kemudian waktu dia sudah ditangkap, dia akan melempar lagi gelombang ultrasonik sehingga dia berlawanan dengan arah aliran fluida ya, sehingga terdapat selisih kelihatan ya yang besar. Nah, ini kita pakai persamaannya di mana D ini diameter penampang pipa. Ini persamaannya. Nah, untuk pengukuran aliran fluida itu ada dua tipe ya. Ini ada dua tipe. Pertama, metode yang biasa disebut dengan transducer yang tipe tanam ya. Ini tipe tanam, metode tanam. Jadi tipe tanam ini maksudnya si sensor itu bersentuhan langsung dengan aliran fluida ya. Jadi kena langsung gitu. Nah, sedangkan metode tipe clamp-on ini dia nih masih ada pembatas ya, ada pembatas antara pipa dengan fluida yang mengalir ya. Nah, jadi tidak secara langsung. Nah, kalau saya prefernya sukanya yang ini ya, yang bersentuhan langsung ya. Tapi transducernya nanti tipe yang anti air ya, ada jenis transducer yang emang dia immense katanya istilahnya kalau itu bisa bersentuhan langsung dengan air. Nah, ini contoh bentuknya ini. Nah, kemarin ada kelasnya yang PKL ya di Tanjung Teluk Benoa ya, PDAM. Nah, kebetulan dia pakai sensor ultrasonik di sini. Nah, bentuknya kayak gini ya. Sama kayak gini, prinsipnya sama, metode sistemnya sama. Kenapa pakai ultrasonik, Pak? Karena akurasinya lebih bagus ya dari riset-riset dahulu. Fluida. Nah, ukuran fluida itu ada namanya single pad. Nah, single pad ini dia satu ya, transducernya satu. Misalnya kalau dilihat dari sisi ini, kalau kita bilang Z ya, ini sisi X-nya gitu. X-nya dia begini ya bentuknya, ini biasa balik. Nah, kayak begini lurus. Nah, kalau multipad itu transducernya lebih dari satu. Nah, jadi dari A ke B, terus ke C ke D, D ke F, nah, selanjutnya terus ya. Nah, apakah semakin banyak transducer semakin bagus? Nah, belum tentu ya. Nanti ada metode-metode tersendiri ya. Itu mungkin buat penelitian lebih lanjut ya. Belum tentu lebih banyak lebih bagus ya. Lebih sedikit lebih bagus. Ada nanti konfigurasi tentu yang punya keunggulan masing-masing ya.
dari pengalaman yang saya dapat. Nah, kemudian nanti kecepatan dari P1, P2, P3 ini dicari rata-ratanya. Dari rata-ratanya untuk yang multipad atau lebih daripada satu dari saya cukup di industri cukup terkenal ya untuk proses pengukuran aliran fluida. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kita lanjut lagi ke bab baru ya, pencitraan atau tomografi. Nah, tomografi ini sama ya, aplikasi buat dari sensor ultrasonik juga. Nah, pencitraan tomografi. Nah, tomografi ini mungkin orang di Indonesia sedikit yang mengenal tomografi ya, karena profesornya sendiri cuman ada di ITB ya. Sama satu lagi ya profesornya, saya lupa namanya, dia punya lab di Jakarta. Orang itu terkenal ya, cuman dia ada sedikit problem ya sama dokter-dokter Indonesia karena nggak ada support gitu. Harusnya bisa bekerja sama ya ini orang-orang tomografi ini, karena menurut saya ilmunya ini ilmu susah, matematika banget, nyarinya juga susah, jarang-jarang ada yang mau belajar. Jadi citraan tomografi ini kalau kita bisa lihat bagaimana caranya kita men-scan kepala, bisa buat scan tumor, bisa buat breast cancer atau kanker payudara, terus bisa buat kaki gajah, jadi bisa dilihat bagaimana nanti bentuk atau tampak lintang ya, tomografi tampak lintang. Jadi kalau kepala itu dilihat isi dalamnya kayak gimana, dilihat dari bagian atas, karena itulah tomografi ya. Nah, ya. Citraan tomografi. Nah, tomografi itu yang di sini kita coba untuk mengukur ya, kolek datanya. Jadi dilihat, nah tentu kalau global ultrasonic itu punya frekuensi tertentu ya dia. Mungkin saya pernah jelasin sebelumnya ya, kita ke atas dulu ini. Nah, ini ada frekuensi tertentu. Ya. Ada frekuensi tertentu dari gelombang ultrasonik. Nah, di sini nanti bisa dipakai buat ini medikal ya. Buat medikal punya ring tertentu ya buat medikal di sini. Nanti ada frekuensi tertentu yang memang sudah ditentuin atau sudah dilakukan penelitian sebelumnya, sehingga ambang batas satu frekuensi itu tidak merusak dari sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia sendiri ya. Tentu kalau dia terlalu keras itu kan merusak jaringan, jadi panas ya. Soalnya ada juga gelombang ultrasonik yang dimanfaatkan untuk membunuh bakteri tertentu ya. Ya, sama kayak kita kan kalau terlalu mendengar suara terlalu frekuensinya terlalu tinggi, tentu telinga kita juga akan sakit. Kalau dilihat ini bentuknya ya, kita akan cari, dia mau koleksi data, nanti akan dicari bagaimana profil hariannya, profilnya seperti begini ya, gambar-gambarnya seperti begini, ini laboratory code inspection-nya. Nah, gambarnya akan dimuat dalam bentuk citra ya, namanya pencitraan ya, imaging teknik, penggambaran teknik maupun pencitraan ya, bukan istilah ternya pencitraan penipuan ya biasanya, tapi ini pencitraan dalam bidang sains. Pencitraan itu maksudnya penggambaran ya, penggambaran atau pembentukan gambaran dari sesuatu bekas yang ditangkap secara fisik ya, diambil secara fisik bagaimana bentuknya. Nah, ini dicitrain, jadi kita bisa tahu ya apa yang ada di dalam satu jaringan. Nah, ini satu, kalau bisa dibilang kalau sedang berkembang sih ya, berkembang tapi nggak cepat sekali gitu ya, karena pemainnya sedikit kayaknya, sedikit, kembangannya juga nggak terlalu pesat. Tapi menurut saya ke depannya mungkin bisa menarik ya, karena bisa menjadi tahap awal ya sebelum ronsen. Jadi bisa mau saingin ronsen gitu. Kalau ronsen kan dia sinaptik, dia nggak boleh, dia punya kurun waktu tertentu, kita nggak boleh melakukan ronsen terus-terusannya karena dapat merusak struktur jaringan kita sendiri, itu dapat berbahkian juga, itu bahaya juga ya kalau terlalu banyak. Makanya kalau adik-adik ada teman-temannya atau ada saudaranya yang kerja di rumah sakit yang ronsen, tentu yang kerja di Sinarix untuk ronsen, tentu dia punya cuti ya, tiap per 6 bulan itu dia punya cutinya itu bisa sampai sebulan. Nah, di cutinya itu dia akan memperbaiki sel-sel jaringannya dia ya, karena dia terpapar sinar
fix ya. Jadi kalau ada yang PKL ke rumah sakit bagian kesehatan tentang alat-alat medis itu nanti bisa tahu ya, dia harus cuti, dia harus istirahat. Kalau sebenarnya dia bisa merubah gen ya, itu bahayanya. Tapi memang gambar kualitas citra yang ditampilkan dari si Sinarix itu lebih bagus ya. Nanti kita bisa bahas sedikit tentang Sinarix ya, sama kamera sedikit. Nah, nanti gambar yang itu karena kalau cahaya itu dia lurus ya, apa namanya, arah rambatnya gitu ya, lebih cepat daripada gelombang ultraviolet, sehingga hasil yang didapatkan itu bisa lebih baik ya. Nah, tapi tentu tidak dimungkiri juga ultrasonik ini bisa menghasilkan gambar citra yang tidak kalah baiknya ya, karena masih dalam terus tahap pengembangannya dari ini. Kalau kita bisa lihat di sini ada tekniknya, bagaimana tekniknya sendiri itu, misalnya kita mau mengukur di sekeliling ini ya, di sekeliling penampangnya. Jadi misalnya ini bisa ditaruh di atas kepala, sensornya ditempelin ya di bagian-bagian kepala, pinggir-pinggir kepala. Kemudian nanti satu, misalnya dua memancarkan sinyal, yang lainnya sebagai transmitter. Gitu kan, ada memancarkan sinyal, jadi semuanya menangkap kan, menangkap berkas sinyal. Kemudian kali ketiga, nah begitu seterusnya, yang satu itu transmitter, tapi saling bergilirannya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi kita bisa lihat untuk citranya dalam bentuk 360 ya, sebanyak sensor ini. Biasanya kalau tomografi itu lebih dari 5 ya, lebih dari 5 atau 6 transducer yang digunakan untuk melihat bentuk citra itu ya. Malah kalau tomografi sendiri banyak sensor lebih bagus ya. Ini bentuknya nanti tentu kita bisa lihat pencitraan. Ini apa-apa saja yang bisa dicitrakan. Cobain batu di sini. Ya, batu dilihat bagaimana strukturnya ya. Jadi kalau dilihat ini semakin hitam ini bukti ya kepadatannya semakin keras. Jadi kita bisa lihat ini. Dan ultrasonik sendiri ini yang kalau kelas industri harganya ya bisa beli motor satu biji ya. Karena saya belum berani buat penelitian tentang ini karena biayanya mahal sekali. Dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan ya, bisa sangat bagus. Karena buat risetnya ini cukup mahal. Jadi kita sudah tahu konsepnya kayak gimana. Nah ini kemudian dia akan dicoba dalam bentuk pipa, misalnya di sini kalau ada dia mau lihat kontraksi bangunan gitu kan, yang bisa dilihat yang ada yang sudah hilang gitu kan, biasa karena umur karatan itu bukan bangunan ikut roboh, itu bisa diciptain pakai terasa lebih kelihatan gitu ya, struktur tulang sama kayak kemarin saya jelasin pohon ya. Jadi kalau pohon kita mau lihat umurnya, kita mau lihat strukturnya apa masih kuat apa enggak, nanti kita terus sama berarti ya, sudah bisa dilakukan pengembangan. Ini untuk wood ini ya, penjelasan wood kali kenapa strukturnya bagaimana, masih rapuh atau enggak. Ini ada jenisnya juga, ini pohon-pohon besar. Karena kalau di Bandung sendiri atau di daerah-daerah pegunungan, kota-kota pegunungan ya, pohonnya tentu banyak dan itu melintasi kota dan itu sangat berbahaya ya kalau udah tiba-tiba roboh ya gitu. Harus ada pengawasan bidang sayangnya, jadi vegetasi tetap terjaga. Nah ini ada beberapa contoh juga yang dilakukan di lab ultrasonic tomografi ya. Ini kebetulan cuma ada satu di Indonesia ya, di ITB namanya ultrasonic tomografi. Nah ini ultrasonic tomografi ini yang untuk multipase ya, multipasa itu ada yang single pasa, ada yang multipasa. Jadi kalau single pasa itu dia alirannya satu jenis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kayak BBM kan, BBM kan satu BBM. Ada Pertalite, Pertamax, Pertaron, Premium gitu ya. Nah, itu kan dia punya satu jenis fluida, satu fase misalnya. Premium aja gitu. Nah, premium sama pertama nggak boleh digabung gitu kan, beda karena beda ROM-nya kan beda, kerapatannya beda. Nah itu nanti harga jualnya tentu beda gitu. Nah, jadi mau inspeksinya pakai ultrasonic. Nah ultrasonic ini juga bisa untuk mengukur yang multipasa ya. Multipasa itu lebih daripada satu pasa.
misalnya minyak mentah ya, ada misalnya nanti kalau punya kesempatan kerja di minyak mentah, kerja di dunia industri mau serius ya, mau serius. Karena saya juga pernah sebelumnya kerja di Balikpapan buat industri oil and gas ya. Ya, kenapa jadi dosen Pak? Kalau udah bosannya kerja di industri ya, ngajar aja ya, kayaknya passionnya di ngajar. Nah, ini kalau bisa dilihat bentuk penampang kita. Nah, ini ini nanti bentuk citranya, nanti bisa dilihat kota-kotanya nanti ada. Nah, tentang tomografi ultrasonik, nah, bisa baca-baca paper kalau ya. Nah, ini bentuk ya, ini bentuk profil-profil yang pernah dipakai buat measuring part, ini bentuknya flow velocity profile ya. Jadi di sini ada 5 gram besar, lalu lihat bentuk sebaran berkasnya ya. Nah, kemudian ini profil antena teori itu nanti bisa juga disimulasiin juga ya. Disimulasiin dulu, dilihat bagaimana bentuk kelihatan teoritis baru eksperimental. Tentu sangat beda ya, jauh ya kalau kita bisa lihat. Tapi setidaknya dia kelihatannya puncaknya itu di sini, peaknya itu kelihatan di sini ada matanya dua, ini ada mata gede, matanya satunya kelihatan tuh profil profil puncaknya. Nah, ini sangat mempengaruhi kecepatan aliran fluida si profil ini. Kalau yang mudah diukur, kalau yang satu fasa kayak gini ya, jadi kelihatan dari di sini kecepatan itu semakin warna merah gelap semakin cepat ya alirannya, jadi semakin yang warna biru ini menandakan semakin slow ya, slow bahkan sampai 0 sampai nggak ada ya alirannya. Kita bisa lihat di sini bentuknya, jadi bisa dicitrakan sehingga kita bisa melihat profilnya, gambaran citranya seperti apa, sehingga bisa ditahu ya rata-rata kecepatan aliran fluidanya. Untuk teknik tomografi sendiri ya aplikasinya cukup beragam ya di industri, termasuk sensor yang advance ya, yang cukup mahal harganya, serius ya. Untuk sensor ini apa banyak transistor yang digunakan. Misalnya aplikasi lain ini buat mungkin ada sering pakai ya level measurement ya. Nah, ini kalau level measurement ini benar-benar diaplikasikan sekali ya di Balikpapan ya, di Pertamina Balikpapan. Distribusinya itu minyaknya itu ke bagian timur ya, mulai dari Lombok terus ke NTT terus ke Papua ya. Makanya kalau kita bisa bilang minyak itu kalau defisit minyak di Jawa, di Lombok belum tentu, di Lombok Bali belum tentu dia defisit airnya bagian timur, Bali Lombok itu karena kita dapat distribusi dari Kalimantan ya. Kalau yang dari Jawa biasanya dia punya sendiri yang dari Sumatera ya. Makanya harga LPG itu di Jawa Barat sama di Lombok itu bisa lebih murah di Lombok ya. Saya juga bingung kenapa gitu, kota sama desa bisa lebih murah, di Lombok ya, atau di Bali ya LPG, gas LPG-nya, karena pasokan alirannya beda ya, tapi tetap menseragamkan harga ya. Ini di RTU 5 Balikpapan dipakai ya, buat mengukur tinggi dari pipanya. Jadi orang-orang itu nggak usah buka ini ya, buka tabungnya terus lihat ada ukurannya kan, ada ukurannya, ada meterannya biasanya kan, bahaya juga gitu kan kalau tiba-tiba ada api percikan sedikit bisa meledak ya. Nah, ini buat ngukur ya tidak. Nah, ini juga untuk proses flow kita bisa tahu ya, buat adik-adik mungkin pernah belajar PLC ya, PLC atau DCS ya, Distributed Control System. Nanti kita bisa tahu ya sulingan minyak itu levelnya sudah seperti apa tingginya gitu ya. Nggak mungkin lah kita mau buka ya yang sedang mendidih gitu kan, tapi kita pingin yang otomatis gitu ya. Nah, yang lainnya juga ini buat yang gitu ya, non destructive test, crack identification. Nah, ini bisa lebih advance ya buat mengukur crack pesawat gitu, di jet pesawat itu. Jadi kita bisa tahu bagian komponen mana yang udah aus dan harus diganti gitu ya. Jadi bisa mengetahui ya bentuk-bentuknya kayak gimana ya.
sudah rusak pangkalan untuk bangunan, juga ada konstruksi beton atau cacat pada konstruksi beton ya. Bisa lihat ini beton-beton buat bangunan-bangunan super tinggi ya, kalau rumah kecil-kecil itu nggak usah. Nah kalau untuk medical sendiri mungkin adik-adik udah tahu nih ya, buat melihat bagaimana bentuk si cabang bayi ya, jadi kita bisa lihat ya, bisa mengerti jenis kelaminnya ya. Nah sekarang malah ada yang portable ya, mungkin pakai HP yang sudah dikembangin ya, nanti di slide berikutnya saya kasih lihat ya yang buat 3D ultrasound tomografi ya. Ini ya, jadi bisa kelihatan untuk si baby ini sebenarnya ini dibaca tandanya gimana nih, saya juga kurang paham ini karena ini dokter yang punya ilmu ya. Tapi kalau konsep ultrasoundnya bisa kita jelasin, tapi kalau yang ini kita baca ini saya nggak ada kemampuan ya untuk baca kenapa dia 12 di 6D, mungkin 12 week kan kayaknya, 12 week 6 hari gitu ya. Musik baby ini kan CFL 56 ini ya, saya kurang tahu ya gambarnya. Gambar baby sedang begini kalau kita rumah sakit, nah dokter yang jelasin ini apa maksudnya. Cuman kalau kita nanya ini apa, dia pasti nggak mau ngasih tahu si dokter itu, karena saya pernah ke kali rumah sakit, saya tanya itu dokternya diam aja, nggak mau, karena ilmunya mereka tuh mahal gitu ya, nggak mau dibagi gitu. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin sekian dulu ini. Lanjut lagi ke bentuk apa aplikasi-aplikasi dari sensor dan transducer. Jadi nanti kalau kerja itu kalau dijelasin sensor apa ini fungsinya aplikasinya, jadi ada bisa tahu ya. Yang dulu terima kasih, selamat pagi seperti yang saya